Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, Masya Allah yang sangat kita cintai jamaah. Dan kita akan belajar mengenai tukar menukar. Karena kalau kita bicara mengenai tukar menukar itu, atau yang biasanya istilahnya adalah barter ya jamaah yang ada di rumah. Itu dari zaman dahulu ternyata sudah ada, udah diatur semuanya dalam Islam. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dan juga metodenya juga banyak banget, bukan hanya tukar menukar uang ya, tapi barang juga. Jamaah, dan yang paling penting ternyata kita akan belajarnya sama guru-guru kita ya, Habib juga nanti kalau misalnya tukar menukar itu tanda akhir zaman. Lalu bahaya dong. Bahaya dong, maksudnya gimana nih? Tanda Jangan akhir salah zaman. tukar. Jangan sampai salah tukar. Pagi hari ini kita belajar aja jamaah yang ada di rumah ya. Tema kita adalah tukar menukar tanda akhir zaman. Benar nggak sih? Untuk yang pertama kita cari tahu dulu nih syarat sahnya dalam tukar menukar yang dianjurkan dalam ajaran Islami. Untuk itu kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Afwan Mas Soni, afwan Habib Muhammad, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insyaallah untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita, dan ini menjadi bekal kita di dunia dan untuk kehidupan kita dalam akhirat nanti dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syarat sah tukar menukar muqayyadah yakni barter, bukan barter tadi itu. Barter yang dianjurkan dalam Islam adalah yang pertama agit. Orang yang berakad. Jadi ada dua belah pihak antara si A dengan si B yang dimana dia sudah dewasa. Dia sadar tidak ada unsur paksaan atau bukan hak pemiliknya. Jadi gak boleh yang bukan pemiliknya diambil dia mau tukar, gak boleh. Jadi dengan haknya dan kepemilikannya dan harus jelas ini mempunyai dia milik dia atau barang dia. Dan yang kedua terjadinya proses ijab kabul. Yakni berhadap-hadapan berada dalam keduanya dan harus menyebutkan barang dan harganya. Inilah proses yang dikatakan ijab kabul. Kalau misalkan ada barangnya dan juga ada harganya, saling suka menyukainya, boleh bismillah. Inilah yang dikatakan ijab kabul berada dalam satu hadap-hadapan dengannya. Dan yang kedua, pengucapan ijab kabul harus sempurna. Jadi kalimatnya sempurna dan tidak terpisah. Tidak dikaitkan dengan waktu ataupun sesuatu. Jelas saya akan tukar ini dengan sekian dan sekian. Jelas kalimat pengucapannya tanpa ada yang terputus ataupun dikaitkan dengan sesuatu ataupun digantungkan dengan sesuatu. Jelas kalimatnya, jelas pengucapannya, jelas lafaznya. Inilah yang dikatakan bahwasanya dikatakan terjadi sebuah ijab kabul. Dan selanjutnya tamatsul. Barang yang ditukarkan itu sepadan ataupun sejenis ataupun yang dikatakan juga dikatakan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan dia suka sama suka dan dia menyenangi barang itu, berbeda jenisnya dan juga itu diperbolehkan. Asal ijab kabulnya pada waktu saat itu juga dan terjadi proses itu juga. Maka oleh karena itu mengerti dan memahami aturan syariat Islam, yakni berbeda mazhab, berbeda aturan. Intinya adalah tidak terjadi sebuah keributan. Tagabut, kedua belah pihak saling serah terima. Jadi diserahin, jangan dibawa pulang. Atau dibawa semuanya, itu nggak benar. Jadi harus mengerti dan memahami bahwasanya terjadi serah terima, boleh mengambil satunya, boleh mengambil satu lagi. Jangan dikuasain salah satunya. Dan yang terakhir adalah hulul, yakni transaksi dilakukan dengan cara kontan di dalam majelis tersebut ataupun di tempat tersebut. Dan sesuai dengan syariat. Kalau misalkan dia kontan, itu terjadi maka selesailah.
barter tersebut. Barternya. Kalau misalkan dia nggak kontan, ngutang dulu, maka nggak sah. Nggak sah, Atau nanti betul. tunggu di rumah, nggak sah juga. Karena apa? Tidak dilihat di antara keduanya. Oleh karena itu, barter di sini menarik. Karena apa? Berbeda-beda, tetapi dengan tujuan mengikuti syariat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijelaskan dalam hadis beliau adalah kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah cuma satu hal. Jangan terjadi sebuah keributan, berbeda pendapat boleh, tetapi sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Untuk jamaah untuk yang pertama memang kita harus tahu dulu nih syarat sahnya seperti apa ya, yang seperti tadi sudah disebutkan sama Habib Usman ya. Habib, terima kasih untuk penjelasannya Habib.